Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jagat. Balik lagi di Jagat Pasundan 19 dalam acara podcast Kismis, Kisah Misteri. Nah, untuk malam ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang akan bercerita. Dan bagi Sobat Jagat juga mungkin tidak asing lagi lah dengan sosok beliau ini atau narasumber ini, karena dulu juga kita pernah dalam satu tim. Nah, malam ini kita sudah ada Kang Dodi. Wah, bakal seru nih. Kang Dodi, kasih kisi-kisi dulu lah, ada cerita mistis atau horor apa sih yang pernah dialami? Jadi waktu saya bertempat kerja gitu ya. Oh iya, masih bekerja ya. Tempatan di rumah sakit. Oh ya, salah satu rumah sakit berarti ya. Jadi banyaklah pengalaman yang horor gitu. Horor ya. Oke. Jadi jangan dulu dilanjutin nih, Kang Dodi. Saya sedikit mengingatkan buat Sobat Jagat, tetap dukung channel kami. Caranya dengan subscribe, komen, dan like. Oke, Kang Dodi, gimana nih awalnya tentang kejadian-kejadian yang pernah Kang Dodi alami di tempat kerja Kang Dodi berarti ya, di rumah sakit itu, Mangga. Jadi tuh waktu ada korban gitu ya, korban kecelakaan. Ya. Jadi tuh saya ngebantuin tuh yang perawatnya situ. Oh ya, suruh ngebantuin ngejahitnya gitu. Iya, tapi itu waktunya malam Kang Dod. Malam. Ya, lanjut Kang Dod. Jadi pas itu tuh hampir susah gitu ya ngejahitin itu. Oh, pas proses penjahitannya agak susah. Jadi kan pas benangnya habis itu ya, itu ada satu gangguan dari hal itu. Oh, berarti pada saat proses mau penanganan gitu ya, penanganan ada gangguan, tapi bukan gangguan karena apa ya kasarnya, barang-barang atau ada benang yang habis, cuman ada gangguan dari faktor gaib itu. Iya. Terus? Jadi tuh waktu saya udah naruh itu yang bekas benangnya itu, itu jatuh sendiri, ngelempar gitu. Benangnya? Iya, yang yang rollnya. Iya, rollnya itu jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Waduh, terus? Waktu itu kan semua itu pada kaget. Yang di ruangan saya itu kan bertiga tuh sama itu. Ada dokter jaga juga berarti ya? Iya. Nah, sesudah itu tuh ada lagi ya yang ganjil. Oh, ada kejadian lagi. Terus? Dia tuh berpesan tuh bangun gitu. Si korbannya. Oh, korbannya tuh. Iya, bangun. Iya. Dia minta pelan-pelan. Iya. Terus? Jadi jangan terlalu inilah gitu. Pas jahitnya gitu. Terus? Nah, di situ saya ngerasa kaget gitu ya. Iya. Pengalaman saya pribadi tuh jadi ada ya. Kalau misalnya udah orang yang udah nggak ada pasti ngerasain gitu sakitnya lagi. Oh, bentar, saya baru nangkep nih, merinding juga. Berarti korban kecelakaan itu dalam kondisi meninggal. Iya. Pas sudah datang ke rumah sakit itu. Itu tuh badan tuh udah nggak ada yang inilah intinya mah. Nggak utuh gitu ya? Nggak utuh. Oh. Iya. Berarti itu kejadian malam berarti Kang Dod apa? Iya. Terus Kang Dod. Terus tuh dia juga minta tuh cariin matanya satu lagi katanya. Berarti si sosok itunya minta tolong carikan organ tubuhnya merenya yang belum lengkap gitu, tolong bantu cariin. Terus dari Kang Dod sendiri gimana katanya? Kan dari saya posisi itu kaget ya. Masih bingung lah ya. Iya, bingung. Ada ya kayak gini. Nah, jadi saya cariin gitu, gak tahu mah matanya ada tuh yang ketemu di belakangnya ini. Oh iya di dalam lah gitu ya. Dalamnya. Terus sempat itu dia minta terakhir tuh satu. Iya. Pengen minum. Udah.
Itu. Berarti pasti kalau saya sih udah takut banget ya. Nah, makanya saya ditinggal di situ Mm-mm. sama perawat tuh yang 2 orang. Iya berarti Saya sendiri tinggal posisi. Kang Dot doang berarti ya sama Iya. si korban itulah yang udah meninggal itu ya, almarhum itu. Terus Nah, sesudah itu saya mandiin, sama dia juga bangun. Kagetnya saya. itu bangunnya buka mata apa gimana Kang Dot? Kan posisi dia korban tuh lagi tidur tuh. Ya, Iya ada, iya. ya dia bangun. Dia ngelirik. Pelan-pelan itunya pedih katanya. Oh, serem juga ya Sobat Jagat. Maksudnya saya baru denger juga lah kayak gitu kalau apa ya korban yang sudah meninggal ternyata masih bisa apa ya berkomunikasi lah ya. Iya. Terus menurut gimana? Yang saya itu sedihnya itu apa? Korban itu kan posisinya itu habis beres, ibaratnya apa? Kitanan anaknya. Oh, Gitu. kejadiannya tuh ya. Terus Gak tahu sempatnya dia mau berangkat kerja kena musibah kayak gitu. lah paling kita bantu doa aja ya nanti Iya. buat almarhum lah kayak gitu. Terus lanjut Kang Rud. Nah, sesudah itu kan saya udah beresin semua tuh ya, udah mandiinnya, terus udah kain kapanin, terus kita mau dibawa tuh ya korban itu ke rumah dukanya gitu ya. Oh ya, ada pihak keluarganya lah Iya. ya. Jadi kondisi perjalanan tuh berasa mencekam gitu. Berarti di perjalanan untuk mengantarkan jenazahnya juga ada ceritanya lagi nih Kang Rud. Ada. Waduh ya, sok Kang Rud. Jadi di perjalanan itu saya menuju sangat jauh lah ya, tapi saya nggak ceritain gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kita tuh nggak nyampe tuh. Jadi berasa jauh gitu ya. Berasa jauh. Padahal itu kotanya kota dekat gitu. Masih di Karawang lah kasarnya Iya. ya. Terus? Jadi saya berputar sama supirnya gitu ya. Tetap aja ke alamat itu lagi. Oh, Kita kayak di apa ya? tergiling gitu. Kayak dibikin nyasar gitu ya, disesatin lah kayak gitu. Tapi ketemu kalau ke rumah dukanya. Alhamdulillah kalau ketemu habis sesudah baca doa lah. Iya. Terus? Nah, sesudah udah nyampe ke rumah korban gitu ya. Rumah duka lah gitu. Ya. Saya nggak pulang dulu tuh. Oh, nggak langsung pulang, Kang gitu. Karena kondisi malam kan udah mau pagi gitu ya. Oh iya. Jadi menjelang pagi lah. Bantuin lagi gitu ya, makamin dianya gitu. Berarti Kang Dot juga ikut memakamkan ya? Iya. Terus? Nah, kalau misalnya dengan pemakam itu alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Oh, pada proses pemakaman mah aman lah ya. Aman. Nah, sesudah itu kan kita pulang tuh. Iya. Nah, pulang itu banyak kejadian tuh. Ada kejadian lain. Berarti nggak jauh ya waktunya dari pas selesai makamin itu kan korban gitu ya. Iya. Terus? Jadi kan udah kejadian di posisi jalan gitu ya. Iya. Ada tuh hambatan. Apa tuh Kang Dot? Hambatannya itu ya seperti kayak ban bocor gitu. Ban mobil ambulan itu? Iya. Terus sesudah itu lagi mobil tuh mendadak mati. Oh, mendadak mogok gitu ya. Tapi Kang Dot berpikiran apakah masih ada sangkut pautnya sama kejadian yang kemarin gitu sama si korban apa enggak Kang Dot? Tapi alhamdulillah saya nggak berpikiran kayak gitunya ya. Kita berpikiran positif aja lah ya. Ya mungkin musibah gitu. Iya, kita ambil positifnya aja lah ya. Terus? Nah, pas udah saya posisi mau pulang gitu ya, habis dari mau keluar dari hutan kan itu saya mendengar tuh ada suara di belakang kayak yang nangis. Oh, di area yang di belakang mobil ambulan lah ya. Ada yang nangis. Cewek apa cowok Kang Dot? Kalau didengar suaranya mah cewek gitu. Nah, saya tuh udah berhenti dulu tuh sejenak tuh, ngecek dulu di belakang
gitu. Waduh, masih sempet-sempetnya Kang Dot buat ngecek. Iya, takutnya ada yang tertinggal Oh iya gitu iya iya jadinya. iya, paham. Terus Jadi saya cek tuh kondisi mobil tuh gak ada apa-apa, aman lah ya, aman. nggak ada kayak korban apa begal kayak gitu minta tolong, nggak ada kali Nggak ya. ada. Ya terus lanjut. Terus tuh yang saya kagetnya itu apa? Mobil hidup sendiri tuh. Cuma itu pada ngecek. Setelah dicek Iya. tuh, Mobil hidup sendiri. Saya kaget. Kenapa pas saya mau masuk itu iya. mendadak mati lagi? Oh tapi pas mobil hidup sendiri tuh kondisinya Kang Dot sama si supir tuh di luar. Iya. Nggak lari Kang Dot. Alhamdulillah. Mau lari juga. Masih kuat ya. Iya. Terus Kang Dot. Nah terus ya. Supir juga kan itu kaget ya, shock jadinya gitu Iya ya. pasti. Jadi saling tukar gitu ininya. Nah pas ada lagi ke depannya tuh, saya diam dulu tuh di rumah yang ibaratnya kayak warung kecil. Oh gitu. iya iya, istirahat dulu lah. Ya, istirahat dulu saya di situ sambil ngopi gitu ya. Iya iya. Gitu. Nggak tahu sempatnya saya mau berangkat lagi gitu ya sesudah Iya, istirahat di lanjutin situ. lagi lah gitu. Nah, saya ada lagi di warung itu. Maksudnya gimana Dot? Pas mau Berangkat lagi ya? gitu. Saya mau udah ada berapa, Oh udah jalan gitu. ada 20 menitan. Iya. Saya udah berada lagi di warung itu, Ngelewatin lagi apa gimana? ngelewatin lagi. Oh berarti perjalanan pulang sama perjalanan berangkat sama pulang tuh masih tetap ya ada gangguan gitu ya. Masih tetap disesat-sesatin lah kasarnya Iya. kayak gitu. Terus Itu kondisi tuh bukan malam tapi pagi loh. Terus pas itunya saya ada warga setempat tuh, saya nanyain gitu Iya. buat jalan pulang kemana, kan saya lupa gitu ya kalau Iya, misalnya kondisi malam itu. Saya nanyain, orang itu nggak menjawab nggak gitu. ngejawab. Iya, pas dia noleh ke depan, mukanya Waduh, jagat apa ya, merinding juga sih. Soalnya banyak banget gitu kan kejadian dari setelah menangani korban sampai sesudah dimakamkan pun ternyata masih ada aja gitu ya gangguannya. Terus yang si supir juga lihat supir juga. Terus dari situ kabur langsung tancap gas apa gimana? Kalau saya mau kabur, cuma kondisi supir itu pingsan dia. Oh, saking kagetnya kali ya. Iya. Terus Pas udah saya nungguin gitu dia, alhamdulillah sempat ada 5 menitnya dia sadar, sadar gitu ya. Kita lanjutkan perjalanan itu. Gak tahu itu saya kan ngecek jam tuh ya. Iya. Baru dari rumah korban itu ya saya ngecek tuh, saya berangkat tuh dari jam 5:30 ya. Emang kan makamin itu jam udah habis subuh gitu ya. Oh iya pagi ya. Nah udah ininya saya berangkat, kan itu pasti perjalanan itu saya melihat jam itu udah ada jam 7 malam, tapi keadaan masih pagi. Kang Dot nyampe ke rumah sakit lagi tuh ternyata sudah malam. Iya. Padahal perasaan berangkat itu pagi dari sana. Oh, berarti kayak apa ya disebutnya, kayak Kang Dot berarti masuk ke dimensi lain. Jadi emang kan menurut informasi juga ya, takutnya saya salah karena memang kalau kita masuk ke dimensi lain atau alam yang berbeda itu biasanya di sana waktunya itu entah lebih lama atau lebih cepat dibanding waktu kita normal di kehidupan yang normal lah kasarnya di alam yang kita. Iya. Kayak gitu ya. Oh. Berarti itu masih daerah Karawang juga kan? Masih. Itu tuh udah sempat keluar dari kayak hutan lah, hutan kecil gitu. Tapi Kang Dot sempat nyari tahu gitu, misalnya kayak nanya-nanya lah apa emang di daerah situ sering terjadi
keanehan apa ada yang pernah mengalami juga sama yang Kang Dod alami di situ? Ya, Apa enggak kepo gitu ke situ-situ? jadi kan saya itu udah nanyain tuh ya yang warung saya berhenti Iya, itu sambil istirahat. Saya nanyain tuh ke ibu, Bu, maaf kalau boleh tahu ini kampungnya kampung apa? iya. Ibu itu kan bilang nggak diituin ya, jadi ini kampung ini gitu. Emang ada apa? Cina? Enggak Bu, tadi saya di jalan ada kejadian ini lah, hal sepele gitu. Emang kayak gini Cina. Kondisinya. Berarti dari si ibu itunya pun mengiyakan berarti ya. Jadi ibu juga berpesan gitu, jangan lupa gitu doanya, keberangkatannya. Tuh sobat jagat, apa ya, ada pesan juga gitu kan. Jadi memang setiap kita mau melakukan perjalanan atau mengawali aktivitas, alangkah baiknya kita pertama-tama yaitu berdoa gitu kan, biar kita diberikan perlindungan pada saat kita mau pergi atau melakukan aktivitas. Ya, terus lanjutin. Nah, sesudah saya udah nyampe rumah sakit tuh ya, saya pulang tuh ke rumah. Ya, saya beristirahat. Nah, udah beristirahat, ada saya juga ngalamin ganjil gitu. Sampai rumah pun ada gitu ya. Jadi saya maaf aja ya sama pihak korban atau ada dari keluarga korban yang lihat gitu ya. Jadi korban itu berterima kasih udah ngantarkan dia sampai ke tempat istirahatnya yang terakhir. Berarti punten ya. Berarti ternyata Kang Dodun bisa atau mengerti gitu ya tentang hal-hal mistis, karena kan sampai bisa kasarnya berkomunikasi atau si makhluk itu menyampaikan pesan kan, berarti biasanya nggak ke orang yang sembarangan juga lah, berarti kan bisa atau paham gitu ya tentang hal-hal mistis. Terus lanjut. Nah, sesudah itu tuh saya dikasih amanah oleh beliau gitu ya. Masih menyampaikan pesan lah ya. Kalau misalnya di jalan itu hati-hati, ingat sama keluarga, jangan lupa berdoanya gitu. Dan fokus aja sama kerjaannya. Biar kasarnya tidak mengalami hal yang seperti korban meren ya. Ya, terus Kang Dut gimana? Nah, beliau itu saya udah sampaikan kayak gitu, saya juga bilang ke beliau, saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada salah atau gimana gitu. Salah dalam penanganan lah gitu ya. Jadinya ya harus gimana lagi gitu ya. Kita harus menyempurnakan gitu kondisi yang ini. Nah, pihak korban juga kan udah ini udah mengikhlaskan gitu udah ini gitu. Nah, yang saya ininya khawatirkan itu kan keadaan tuh udah nggak utuh ya. Tapi kalau misalnya udah beda lagi itu keadaan itu dia udah normal. Wujudnya balik lagi ke inilah ya gitu ya. Udah enggak, berarti mungkin perbuatan almarhum juga semasa hidupnya kali ya, dia berperilaku baik lah kayak gitu. Terus kan, nah sesudah itu tuh saya besoknya tuh kan bangun tuh ya. Terus pas kerja saya dapat panggilan harus manggil jemput yang korban kecelakaan. Masih korban kecelakaan juga di luar Karawang itu, kota Karawang. Terus nah beliau itu merinding nih jadinya. Ya, lanjut tuh pas saya udah nyampe posisi lokasi itu nggak ada, si korbannya nggak ada. Terus warga yang melaporkannya, saya udah nanyain ke warga-warga setempat, nggak ada korban kecelakaan di situ. Terus yang nelpon siapa gitu ya, jadi pertanyaan. Nah
yang nelpon saya cek lagi tuh nomornya. Ya, saya coba panggil lagi, nomor itu udah nggak ada. Nomor gak aktif gitu ya. Iya. Cuman pada saat nelpon ke Kang Dut itu suaranya cowok gitu Kang Dut. Cowok. Dia meminta tolong jemputin. Berarti banyak, sudah pasti sih ya, apalagi Kang Dut sendiri bekerja di salah satu rumah sakit besar ya yang ada di kota Karawang ini, dan bagiannya juga bagian yang ngurus-ngurus yang kecelakaan, berarti ya lebih banyak di kamar jenazah itu ya. Iya, jadi saya bantuin gitu. Iya iya iya. Kan posisi kerja saya tuh di belakang gitu ya. Oh iya. Tapi selama ini ada apa ya, kayak rasa kapok atau takut gitu Kang Dut? Kalau kapok mah ada gitu ya. Iya. Saya juga ngarep jangan ketemu lagi gitu ya, jangan amit-amit gitu ya, kalau ada korban depannya. yang sampai gak utuh atau gimana gitu. Nah, tapi yang saya kagetnya itu saya tidur tuh yang bekas ambulan. Iya. Nah, di bekas ambulan tuh saya dijailin. Oh, ambulannya yang masih terpakai Pak, udah enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak, cuman masih ada di area situ gitu ya, di area pasti parkir di rumah sakit. Nah, terus saya lagi tidur tuh di depan tuh ya. Iya. Gak tahu saya udah ada di dalam keranda. Di dalam keranda yang ada di mobil itu? Iya. Tadinya Kang Dut tidur di area depan? Iya. Tapi Kang Dut nggak ngerasa gitu? Nggak ngerasa. Ada soalnya yang kan itu gimana? posisi lagi kerja gitu. Kan nggak ada lah ya, temen gitu yang jahil gitu ya. Iya. Ini nggak ada. Saya nanyain ke temen ini. Itu juga dibantuin sama temen dibukainya. Dikunci itu, ditaliin. Berarti Kang Dut teriak-teriak dong ya? Iya jadinya. Saya kaget di situ tuh. Yang kagetnya itu apa? Kenapa saya udah ada di dalam gitu? Kalau saya mau udah langsung resign Kang Dut. Cuman mau gimana lagi ya, namanya di dalam pekerjaan kan memang kita harus profesionalitas. Pasti banyak yang ngalamin. Iya sih jelas, apalagi Kang Dut berkecimpung di apa ya, dunia medis lah kayak gitu kan, ditambah sering ketemunya ya sama korban yang begitu, terus sering ikut-ikut mobil ambulan juga kan, apalagi kan mobil ambulan, wah udah banyak lah cerita-ceritanya kayak gitu. Baik, ada lagi nggak Kang Dut yang mau diceritain? Cukup sih. Oh cukup ya. Ya. Oke. Baik Sobat Jagat, pastikan masih banyak cerita menarik ya dari Kang Dut, pasti banyak pengalaman juga dari Kang Dut. Makanya buat teman-teman atau Sobat Jagat yang mau masih mendengarkan cerita dari Kang Dut, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan tetap terus dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Akhirul kalam, saya Athena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.